Selamat datang di cerita malam ini. Sebelum kita mulai kisahnya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like video ini kalau kamu suka cerita-cerita horor. Selamat mendengarkan. Di tengah hiruk pikuk kota Makassar yang semakin modern dan terang benderang oleh lampu kota, berdiri sebuah rumah tua yang tampak asing di antara bangunan-bangunan baru di sekitarnya. Rumah itu besar, bergaya kolonial Belanda, dengan dinding yang mulai mengelupas dan cat putih yang sudah berubah menjadi kuning kusam. Atapnya ditumbuhi lumut dan kaca-kaca jendelanya pecah sebagian, menyisakan celah-celah yang menganga seperti mulut tua yang selalu mengintai. Rumah itu dikelilingi pagar besi berkarat. Sebagian sudah roboh dan tertutup semak liar yang tumbuh tak terurus. Tak ada yang berani menyentuh rumah itu. Bahkan untuk membersihkannya pun tidak. Orang-orang sekitar percaya rumah itu punya penghuni yang tak terlihat. Bukan hanya satu atau dua cerita mistis yang beredar. Bahkan supir ojek online pun sering menghindari lewat depan rumah itu kalau sudah lewat jam 9 malam. Beberapa tukang bangunan pernah diundang untuk merenovasi, tapi semuanya mengundurkan diri sebelum pekerjaan dimulai. Ada yang mimpi buruk selama berhari-hari, ada yang tiba-tiba sakit keras, bahkan ada yang mendadak kehilangan ingatan. Menurut warga sekitar, rumah itu dulunya milik seorang wanita Belanda bernama Elisabeth van Houten. Ia tinggal di sana sekitar awal abad ke-20, semasa penjajahan Belanda di Sulawesi Selatan. Konon, Elisabeth adalah seorang noni muda yang sangat cantik dan kaya raya. Ia tinggal sendirian setelah orang tuanya meninggal. Dan kabarnya, ia punya kekasih seorang perwira Belanda yang akhirnya tewas dalam pertempuran melawan pejuang lokal. Sejak saat itu, Elisabeth jadi pribadi yang tertutup dan jarang terlihat. Beberapa warga mengatakan mereka sempat melihatnya mengenakan gaun merah menyala dan berjalan di balkon lantai 2 rumah itu. Menari sendiri, diiringi musik klasik yang entah dari mana datangnya. Namun setelah itu, ia lenyap begitu saja. Tidak ditemukan jasadnya. Tidak juga ada kabar kemana ia pergi. Rumah itu pun dibiarkan kosong. Seiring waktu, cerita-cerita mulai bermunculan. Beberapa warga mengaku melihat sosok perempuan Belanda bergaun merah masih berdiri di jendela atas, terutama saat malam Jumat Kliwon. Suaranya kadang terdengar seperti sedang tertawa lirih atau menangis. Disinilah cerita dimulai. Seorang konten kreator muda bernama Dini datang ke Makassar bersama kameramennya, Raka. Mereka berdua terkenal sebagai tim pembuat konten horor eksplorasi tempat angker. Dini dikenal pemberani, dan Raka selalu siap dengan kameranya, merekam segala momen mencekam tanpa ragu. Dalam channel mereka yang tengah naik daun, mereka sering mengunjungi tempat-tempat terbengkalai dan rumah-rumah berhantu, lalu menceritakan kisah-kisah lokal yang berkembang. Ketika mendengar tentang rumah tua ini, Dini langsung tertarik. Ia merasa kisah noni Belanda ini sangat cocok untuk konten eksklusif. Ia mencari tahu sebanyak mungkin dari internet, forum-forum lokal, dan akhirnya dari warga sekitar. Tapi tak banyak yang mau bicara. Kebanyakan menolak dengan wajah ketakutan. Bahkan ada satu ibu penjual warung yang langsung menutup tokonya
saat Dini bertanya soal rumah itu. Satu-satunya orang yang mau berbagi cerita adalah seorang pria tua bernama Ucok yang tinggal di ujung jalan. Ucok, meski awalnya ragu, akhirnya membuka mulut. Ia bilang, sejak kecil ia sering dengar cerita tentang rumah itu, dan yang paling dia ingat adalah larangan keras dari kakeknya. Kalau kau dengar suara gamelan atau musik klasik dari arah rumah tua itu, tutup telinga dan jangan pernah menoleh. Ucok juga mengatakan bahwa beberapa tahun lalu ada tim dokumentasi dari luar kota yang mencoba masuk rumah itu. Tim itu terdiri dari 4 orang. Mereka semua sempat menginap di penginapan dekat lokasi. Malam pertama setelah eksplorasi, salah satu dari mereka ditemukan mengurung diri di kamar mandi, terus-menerus menyebut nama Elizabeth. Malam kedua, 2 orang lainnya pergi tanpa pamit. Dan yang terakhir, si pemilik kamera tak pernah pulang. Meski mendengar semua itu, Dini tetap yakin bahwa ia bisa mengatasi semuanya. Ia beranggapan bahwa cerita-cerita seperti ini biasanya hanya bagian dari mitos yang dibesar-besarkan. Dan kalaupun ada gangguan, ia sudah siap dengan perlindungan doa dan pengalaman. Hari eksplorasi tiba. Dini dan Raka datang sore hari, menunggu matahari tenggelam. Mereka tahu suasana malam akan lebih dramatis untuk konten video. Kamera disiapkan, baterai cadangan dibawa, dan mereka sudah mengatur rute masuk. Rumah itu terlihat semakin mencekam saat senja. Matahari hanya tinggal garis tipis jingga di ufuk barat, dan bayangan rumah itu menjulur panjang di antara rerumputan. Pintu gerbang dibiarkan setengah terbuka, berderit saat disentuh angin. Di dekat pagar, ada papan kayu tua bertuliskan, "Dilarang masuk, berbahaya." Tulisan itu sudah hampir hilang dimakan waktu, namun cukup jelas untuk dibaca. Dini hanya tersenyum kecil, merekam papan itu sebagai bagian pembuka vlognya. Saat langkah mereka menyentuh ubin depan rumah itu, suasana berubah. Udara terasa lebih dingin, bahkan Raka yang biasanya cuek sempat menggosok lengannya. Aroma aneh mulai tercium, seperti bunga melati bercampur tanah basah. Tidak menyengat, tapi cukup kuat untuk membuat bulu kuduk berdiri. Mereka mendorong pintu depan yang ternyata tidak dikunci. Pintu itu terbuka perlahan, mengeluarkan suara berderit nyaring yang menggema ke seluruh rumah. Dari dalam, ruangan utama terlihat gelap dan berdebu, namun tetap menunjukkan bekas kemewahan. Ada lampu gantung besar yang tergantung di langit-langit tinggi, kursi-kursi antik yang sudah usang, dan rak buku yang separuh isinya berserakan di lantai. Langkah pertama mereka ke dalam rumah terasa berat. Setiap suara langkah menggema, seolah ada yang mendengarkan. Kamera terus menyala, merekam semua sudut ruangan. Dini mengarahkan senter ke berbagai sudut, ke arah lukisan-lukisan tua yang mulai pudar, dan ke sebuah piano tua di sudut ruangan yang entah kenapa seolah masih hangat. Lalu sesuatu menarik perhatian Dini. Di atas meja kayu tua ada sebuah bingkai foto kecil yang tampak lebih bersih daripada benda lain di ruangan itu. Dalam foto tersebut terlihat seorang wanita muda berwajah Eropa, mengenakan gaun merah dan tersenyum kecil. Matanya tajam, namun menyiratkan kesedihan yang dalam. Di bawah foto itu tertulis Elizabeth van Houten 1899.
Waktu seolah berhenti sesaat. Bahkan Raka pun mendadak tak bicara. Foto itu seakan menjadi pusat dari semua misteri yang menyelimuti rumah tersebut. Tanpa mereka sadari, saat senter mengarah ke tangga atas, sesuatu bergerak cepat, seperti bayangan yang berlari menjauh. Tapi tidak ada suara langkah, hanya udara yang mendadak lebih dingin dan bau bunga melati yang semakin menusuk. Malam baru saja dimulai. Di luar, suara kendaraan mulai menghilang satu persatu, digantikan oleh suara jangkrik dan sesekali anjing melolong dari kejauhan. Tapi di dalam rumah peninggalan Noni Belanda waktu seperti berjalan lambat atau bahkan berhenti sama sekali. Dini dan Raka sudah berada di dalam rumah selama hampir 1 jam. Kamera terus merekam, tetapi suasana yang mereka dapatkan jauh lebih sunyi dari ekspektasi. Tak ada suara apapun, kecuali derit lantai kayu tua dan napas mereka sendiri yang mulai berat. Setiap sudut rumah seolah memperhatikan mereka. Lukisan-lukisan tua dengan bingkai emas yang sebagian berdebu itu terasa hidup, seakan mengikuti langkah mereka. Ruangan utama selesai dijelajahi. Mereka mulai naik ke lantai 2. Tangga kayu itu panjang dan curam. Langkah kaki mereka mengeluarkan bunyi yang menggema ke seluruh rumah. Dini berjalan duluan, menggenggam senter kecil dengan tangan yang sedikit gemetar. Sementara Raka merekam dari belakang. Tak satu pun dari mereka bicara, seolah sepakat tanpa kata. Jika mereka bersuara, rumah itu akan mendengar. Saat mereka tiba di lantai 2, suasana berubah lebih mencekam. Udara jauh lebih dingin dari lantai bawah. Nafas terlihat mengembun meski cuaca luar cukup hangat. Ada 5 pintu di koridor lantai atas, semua tertutup rapat. Mereka memutuskan untuk membuka satu persatu. Pintu pertama berisi kamar kosong. Hanya ranjang besi tua tanpa kasur dan jendela pecah yang terbuka lebar. Tirai sobek tertiup angin, menimbulkan suara berdesir seperti bisikan. Tidak ada apa-apa. Namun, entah kenapa, suasananya mengundang rasa tidak nyaman yang dalam. Pintu kedua dan ketiga juga hampir sama. Barang-barang tua, perabot berdebu, dan dinding yang dipenuhi bercak hitam seperti bekas air atau jamur. Tapi saat mereka membuka pintu keempat, Dini tiba-tiba berhenti. Ia menahan napas, menatap ke dalam ruangan. Di sana, di pojok ruangan, tergantung sebuah gaun merah yang tampak begitu kontras di antara warna kusam dan abu-abu seisi rumah. Gaun itu tergantung di sebuah rak kayu tua. Warnanya merah terang, bukan merah usang, seperti yang seharusnya jika sudah puluhan tahun tergantung di rumah kosong. Gaun itu terlihat seperti baru disetrika. Dini melangkah masuk perlahan. Ia mengarahkan senter ke arah gaun itu. Dan seketika aroma bunga melati kembali tercium. Kali ini jauh lebih kuat. Tidak ada angin, tapi gaun itu bergerak pelan, seperti sedang dikenakan oleh seseorang yang tidak tampak. Raka berdiri di ambang pintu, tak berkata apa-apa. Kamera tetap menyala, merekam setiap detik keheningan yang mengganjal itu. Tiba-tiba, dari arah kamar paling ujung, terdengar suara musik klasik, lembut, seolah dimainkan dari piringan hitam lama. Melodi itu asing, namun indah. Namun justru karena itulah suara itu terasa tidak wajar. Tidak seharusnya ada suara seperti itu di rumah kosong. Dini menoleh ke arah Raka. Mereka saling menatap, kaget dan bingung.
Tak ada pemutar musik, tak ada sumber suara yang jelas. Tapi musik itu terdengar semakin nyata, seperti berasal dari kamar terakhir di ujung lorong. Tanpa berkata-kata, Dini mulai melangkah ke sana. Raka mengikutinya dari belakang. Kameranya masih menyorot. Musik semakin nyaring. Langkah kaki Dini berat, seolah lantai kayu menolak diinjak. Lorong itu semakin gelap dan udara makin pekat. Jantung mereka berdetak kencang. Rasa takut mulai merayap pelan, mengisi celah pikiran yang kosong. Saat mereka tiba di depan kamar terakhir, pintunya tertutup rapat. Musik berhenti seketika. Sunyi, sangat sunyi. Bahkan napas mereka pun tak terdengar. Dini mengulurkan tangan ke gagang pintu. Tangannya dingin dan gemetar. Ia membuka pintu perlahan, menahan napas. Engsel pintu berderit keras, memecah kesunyian. Ruangan itu gelap, tapi tepat di tengah ruangan ada sebuah cermin besar berdiri menghadap pintu. Dan di depan cermin itu seseorang berdiri. Seorang perempuan. Ia membelakangi pintu. Rambut pirangnya digulung rapi. Gaun merahnya menjuntai hingga menyentuh lantai. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri diam, memandang ke dalam cermin. Wajahnya tidak terlihat, tapi Dini tahu itu bukan manusia biasa. Lalu perempuan itu mulai bergerak. Perlahan, ia mengangkat tangan dan menyentuh cermin, seolah mencoba melewatinya. Tapi saat jemarinya menyentuh permukaan kaca, cermin itu bergetar seperti permukaan air yang dilempar batu kecil. Bayangannya pun mulai berubah dari sosok wanita cantik menjadi wajah mengerikan. Pucat dengan mata hitam legam, bibir sobek, dan senyum yang menakutkan. Dini terpaku. Ia tidak bisa bergerak, seolah tubuhnya dikunci oleh kekuatan yang tak terlihat. Raka dari belakang mencoba memanggil Dini, tapi suaranya tak keluar. Seperti dunia di sekitar mereka membeku. Perempuan itu kemudian berbalik. Mata hitamnya menatap langsung ke arah mereka. Pandangannya tajam, menusuk. Ia tak bicara, hanya menatap dan tersenyum. Tiba-tiba, seluruh rumah bergetar. Suara musik kembali terdengar. Kali ini sangat keras, disertai suara langkah kaki yang berlari entah dari mana. Lampu senter berkedip-kedip dan suhu ruangan turun drastis. Raka berusaha menarik Dini menjauh, tapi perempuan itu melangkah ke arah mereka. Setiap langkahnya menimbulkan suara dari hak sepatunya yang menyentuh lantai kayu. Mereka berlari, turun tangga secepat mungkin, nyaris terjatuh. Rumah itu kini seperti hidup. Suara tangisan, tawa perempuan, langkah kaki, dan dentingan piano bersahutan dari segala arah. Bayangan hitam menari-nari di dinding. Suara wanita berkata dalam bahasa Belanda bergema di setiap ruangan. Ketika mereka tiba di pintu depan dan membukanya, pintu itu tertutup sendiri dengan keras, membanting wajah Raka. Kamera terjatuh, layar menjadi gelap. Dan pada detik terakhir sebelum semua menjadi hening, terdengar satu kalimat dalam suara perempuan yang lirih, namun sangat jelas. "Kenapa kamu masuk rumahku?" Rumah itu kini seperti mimpi buruk yang nyata setelah pintu depan tertutup sendiri dengan hentakan keras. Dini dan Raka terjebak
Cahaya senter satu-satunya mulai melemah, dan kamera yang jatuh tak lagi merekam. Dini bersandar di dinding dekat pintu. Tubuhnya gemetar hebat, nafasnya pendek, tak teratur. Raka, yang darahnya mengalir dari pelipis karena terbentur pintu, mencoba menggapai kamera mereka. Namun tangannya bergetar hebat. Dini memejamkan mata kuat-kuat, berusaha melafalkan doa dalam hati. Tapi suara itu semakin jelas. Tangisan yang berubah menjadi bisikan, dan bisikan yang berubah menjadi tawa-tawa lirih, pelan, namun terasa dekat sekali. "Kenapa kau datang? Kau tidak diundang." Lalu terdengar suara musik klasik lagi, tapi kali ini tidak seperti dimainkan dari alat musik, melainkan seperti suara-suara dari mimpi buruk yang dimainkan langsung di dalam kepala mereka. Raka berhasil menghidupkan kamera kembali. Layarnya berkedip, tetapi masih bisa merekam. Ia mengarahkan kamera ke arah tangga. Tak ada siapa-siapa, tapi bayangan perempuan dengan gaun panjang merah tampak menuruni anak tangga tanpa suara langkah, seperti melayang. Saat kamera diarahkan langsung ke wajahnya, gambar menjadi buram dan terdengar suara dengungan tinggi. Layar memperlihatkan wajah perempuan itu yang kali ini bukan lagi manusia. Wajahnya retak, seperti porselen pecah. Mata hitamnya kosong, tapi dari sana memancar rasa marah dan kesepian yang begitu dalam. Dini ingin menjerit, tapi suaranya seperti tersedot keluar tubuhnya. Ia ingin lari, tapi kakinya berat, seperti tertanam di lantai. Kemudian perempuan itu tersenyum lebar, tidak alami. Ia mengangkat tangannya, dan dengan satu sentakan pelan, semua lampu di rumah itu padam. Gelap, total. Tak ada suara, hanya nafas mereka dan bunyi detakan jam tua di sudut ruangan. Suara langkah terdengar lagi, kali ini dari segala arah. Raka menyalakan fitur night vision pada kamera. Layar menampilkan bayangan hijau dan abu-abu, dan di sana, di belakang mereka, tepat beberapa meter, perempuan itu berdiri, diam, tapi matanya memancarkan cahaya aneh. Mereka berlari. Dini lebih dulu menyusuri lorong belakang rumah yang mereka belum jelajahi sebelumnya. Raka mengikuti, memegang kamera, dan terus menengok ke belakang. Di lorong itu, mereka menemukan sebuah pintu kecil yang tertutup papan kayu. Di balik celah, tampak tangga sempit menurun ke bawah tanah. Tanpa berpikir panjang, Dini menendang papan kayu itu dan masuk. Raka menyusul. Tangga itu membawa mereka ke ruang bawah tanah. Tempat itu lembab dan pengap. Dindingnya dari batu dan lantainya masih tanah. Di sana hanya ada satu benda besar, peti kayu tua dengan ukiran bunga dan huruf E yang sudah hampir terhapus. Dini mendekati peti itu. Jantungnya berdetak kencang. Di antara rasa takut dan penasaran, ia mengangkat tutup peti perlahan. Isinya kosong. Tapi di dinding, tepat di belakang peti, tertempel puluhan foto tua semuanya. Potret Elizabeth van Houten. Di setiap foto, ekspresi wajahnya berubah-ubah. Ada yang tersenyum, ada yang tampak murung. Tapi satu foto di tengah-tengah dinding tampak paling baru dan jelas. Elizabeth mengenakan gaun merah yang sama, berdiri di balkon rumah, menatap langsung ke arah kamera. Mata di foto itu bergerak. Tiba-tiba terdengar jeritan panjang dan memekakkan telinga. Foto-foto di dinding terbakar satu persatu.
Api menjalar cepat ke langit-langit, ruangan bawah tanah, dinding bergetar, dan rumah mulai mengeluarkan suara retak-retak seperti akan runtuh. Dini menarik tangan Raka dan berlari keluar. Mereka naik kembali ke atas. Saat tiba di ruang tamu, pintu depan yang tadinya terkunci kini terbuka lebar, seperti mempersilakan mereka pergi. Tanpa menoleh lagi, mereka keluar dan berlari ke jalan. Udara malam terasa hangat. Biasa, rumah itu kini tampak tenang kembali, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Tapi sebelum Dini masuk ke mobilnya, ia menoleh sekali lagi ke rumah itu. Di lantai 2, di jendela sebelah kanan, seseorang berdiri, noni Belanda itu. Elizabeth, masih dengan gaun merahnya, masih dengan mata hitam kosongnya, tersenyum. Seminggu kemudian, Dini mengunggah videonya ke kanal YouTube mereka. Tapi sesuatu aneh terjadi. Video tersebut tak bisa diputar. Setelah menit ke-13, semua penonton yang mencoba mengaku bermimpi melihat perempuan bergaun merah yang memanggil nama mereka. Beberapa bahkan melapor mengalami halusinasi dan mendengar musik klasik setiap malam sebelum tidur. Channel mereka ditutup. Dini kini menghilang dari media sosial. Raka pindah ke luar negeri dan menolak diwawancarai oleh media manapun. Dan rumah itu masih berdiri, masih menunggu. Jangan pernah tatap matanya, dan jangan pernah kembali ke sana.